10.000 cuma jualannya dekat stasiun. Itu omsetnya lumayan, sehari bisa nyampe 2 sampai 4 juta. Satunya cuma 2.000 perak. Berarti apa? Berapa habisnya dia? Berarti sehari bisa berapa? Ribuan tahu yang terjual. Karena orang beli itu paling sedikit 20. Karena apa? Dia dengan cara menggunakan proposal usaha itu bisnisnya. Jadi pakaiannya nggak ada yang kotor, pakaian pedagangnya rapi semua, yang karyawan dia. Kemudian penyajiannya bukan pakai kantong kresek kayak tahun dulu, bukan. Seperti pakai kotak, walaupun belinya 5 coba dikotakin. Enggak menarik, ada labelnya dan sebagainya. Kemudian cabenya, ada sausnya dan sebagainya. Itu omsetnya berapa? Keuntungan kalau misalnya dapat 3 juta, modalnya cuma 1.200.000. Berarti untungnya berapa? 1.800.000. Gaji karyawan dan lain sebagainya bersih lah dia. 1.300.000 setiap hari dapat. Kali 1 bulan. Itu berapa? 33 juta. 30 1.300.000 kali 30. 39. Gaji dulu di dekat stasiun apa? Yang Senen itu bukan Sono Jakarta. Itu dia baru punya 1 tempat. Apalagi kalau misalnya dia kerabat, cuma dia belum berani. Itu namanya pengembangan usaha di bisnis kan juga harus berencana. Kayak kalian nih, usaha bersama aja bikin. Pak, modalnya nggak ada, patungan aja cepet-cepet. Ada berapa ini? 30 berarti 3 juta. Rencanakan kita mau jualan apa? Anggaplah yang memberikan 100.000 adalah yang memiliki saham. Dan saham 100.000, keuntungannya berapa? Kumpulin aja untungnya sebelum dapat 100 juta. Yang dulu dibagi. Usahanya bersama-sama. Setiap hari target. Si A harus jual sekian produk, si B harus jual sekian produk. Jalan kita bareng. Itu namanya usaha bersama. Itu untuk apa? Belajar bergerak. Ketika misalnya, saya mau berhenti lah, gantiin tuh 100.000, berarti saham kamu yang cerdas nanti yang memiliki saham terbesar. Dulu bapak di OSIS begitu. Kalau kalian ini kan membagi-bagi coklat tuh biasanya yang cowok ngasih ke ceweknya, yang cewek ngasih ke cowoknya, pakai coklat biasanya ya. Itu di OSIS itu bapak dia bikin beli coklat. Ayo patungan kita gope-gope 500 perak zaman dulu. Silver Queen itu masih berapa ya? 700 perak atau berapa? Masih kurang. Patungan. Udah DP dulu ke tukang coklat nih Pak. Jaminan tuh saya sekolah di sini, ini kartu pelajar saya. Kalau ada apa cari saya. Ambil. Bagi OSIS ada 60 orang, pegang 10 coklat. 600 coklat. Kamu harus habis jual 10. Tapi ada teman-teman yang tahu. Itu di dalamnya sudah belajar ilmu marketing. Kirain, ini kamu bisa bawa si coklat ke cowok kamu. Gitu kan? Begitu pun yang cowok, nanti itu. Ini cewek kamu kalau dikasih coklat nanti sama saya. Nah sekarang di dunia kerja, dunia usaha sudah menggunakan digital. Salah satunya promosi usaha kita sekarang ya kan bisa melalui WhatsApp, CBO, Instagram, TikTok, ya kan? Kemudian kita buka pasar online, Shopee, Lazada, kemudian apa lagi? Tokopedia dan sebagainya. Buka saya. Coba mulai usaha. Nah itu baru bagus. Jangan kamu lulusan SMK punya cita-cita. Pernah ada yang ditanya sama bapak, kamu ketika lulus mau ngapain? Mau kerja apa di Panaun? Ini punya cita-citanya cetek.
aja jadi keren karyawan, padahal mau kuli, gitu kan? Nah, makanya di dunia perkantoran, di dunia apapun usaha itu harus menggunakan namanya digitalisasi, ya. Apalagi kerja, kalian harus dituntut dan harus mampu untuk digitalisasi. Kalau nggak mampu, ya kalian akan kalah bersaing dengan orang yang mampu mengendalikan dan juga mampu beradaptasi di digitalisasi. Kalau nggak mampu, ya siap-siap kerja di rumah, makan. Tahu kerja di rumah makan? Nah, tahu kerja di rumah makan? Nah, orang tua, nenek mah belum beli bedak nih, bedak merah saya habis. Itu makanya lu cari aki-aki yang kaya raya dicari. Nanti disuruh sama mamanya suruh nyari aki-aki kaya raya. Tertinggal duit kapan suami gua mati, dia dapat harta gua lebih, ya. Nah, jadi Neng, kamu harus persiapkan dari sekarang. Supaya apa? Nanti tidak bingung ketika sudah lulus. Sekarang waktunya singkat nih. Semester 1 itu paling tinggal 2 bulan. Di semester 2 kalian Januari, Februari itu puasa, Maret, April pertengahannya juga beres. Pilihannya cuma ada berapa? Ada 4 pilihan. Mau lanjut kuliah, mau lanjut usaha kerja dan kuliah, mau apa lagi? Hanya khusus bekerja atau usaha. Yang satu lagi rumah tangga. Ya pilihannya cuma itu 4, Neng. Kamu harus memilih ke situ. Kalau mau kerja, kerjanya di mana? Kalian punya kemampuan apa? Layak nggak kamu bekerja di tempat itu? Begitu, ya. Kemudian kalau mau kerja, dari sekarang udah dipersiapkan. Salah satunya apa? Buat konsep lamaran kerja. Bikin apa? KTP kalau usianya sudah masuk KTP. Jangan sampai nunggu yang lain lulus, kita baru bikin. Nanti apa? Ngejubel diucapin. Ya kan? Kalau bisa kita nyolong setar duluan. Ya, nyolong setar itu kita bikin KTP, nanti kita udah ibarat apa? 3 bulan lagi saya mau lulus bikin SKCK. Karena berlakunya 6 bulan. Ya kan? Bikin SKCK. Kemudian bikin apa lagi? Ya perlu surat-surat untuk penunjang lamaran kerja kita buat. Supaya apa? Yang lain baru mulai kita udah jalan. Yang lain baru jalan kita udah lari. Dosa apa dalam sekali ya? Enggak. Itu adalah susah dalam hidup yang Bapak terangkan selama ini. Kita harus nyolong sekali. Gak curang ya. Kalau yang curang itu apa? Hanya mau ngelamar kita sobek lamaran, ganti lamaran kita. Kalau kita bersaing dan mensiasati strategi itu, masuk ke dalam bagian strategi. Nah, setelah buat lamaran, bikin lamaran jangan 1-2, mengirim lamaran jangan 1-2 perusahaan, kirim sebanyak-banyak. Pak, kita dipanggil semua, ikutin kalau waktunya berbeda-beda semua. Kenapa? Nanti akan mengukur kemampuan kita. Kemudian dengan gaji berapa, jangan milih gaji gede tapi tanggung jawabnya berapa, jangan. Disesuaikan dengan kemampuan. Gaji misalnya cukup untuk kebutuhan kita, cukup buat nabung yang kita jalan. Seperti itu. Misalnya kayak sekarang UMR berapa? 5 juta. 5 juta. Nanti pasti waktu interview kamu ditanya, bilang, kamu kalau diterima di sini minta gaji berapa? Jawabnya apa? 10. Kalau kegedean belum tentu kamu diterima. Mengikuti UMR saat ini. Coba cari dari diri. Harusnya apa? Harus ada perincian kita. Contoh kita sebutkan, Pak, mohon maaf, saya digaji sesuai dengan kebutuhan hidup saya. Yang pertama, saya makan, Pak. Biasanya orang-orang makan sehari 3 kali. Saya karena sering puasa, jadi makan sehari cuma 2 kali. Sekali makan saya 20.000, Pak. Kalau 2 kali makan berarti 40.000. 40.000 kali sebulan berarti 1.200.000. Gitu ya. Untuk sewa kontrakan, Pak, apartemen saya 1 juta setiap bulan.
gitu ya. Untuk biaya transportasi Pak dari rumah ke tempat kerja itu sehari 20.000 kali sebulan 1 juta berapa? Itu udah 3 juta 600. Kemudian Pak, untuk persiapan masa depan saya dan di hari tua saya siapkan sebulan misalnya 2 juta. Berarti saya meminta gaji 5 juta 300. Dulu Bapak menyebutkan kayak gitu. Dulu UMR itu UMR 1.260. Bapak digaji 1.470. Dulu cuma nyisipin 150.000 untuk masa depan. Dulu 150.000. Oke, kamu setelah digaji seperti itu, kamu akan berikan apa untuk perusahaan? Tanya balik tuh dengan kita menyebutkan nominasi. Dana distribusinya apa terhadap perusahaan? Pak, saya akan bekerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Apabila perusahaan ini memerlukan tenaga saya dan saya mampu, saya siap. Jawabannya itu simpel. Gitu. Akhirnya udah nanti akan dipertimbangkan, tunggu 2 hari, nanti akan ada tanggungan kembali apabila kamu diterima. Nah itu cuma modalnya apa nih? Punya sertifikat komputer yang lamaran sama Bapak 33 orang, kurang lebih 33 itu sama Bapak. Itu nggak ada yang punya sertifikat komputer. Bapak doang yang punya. Berarti apa? Kita lebih unggul sedikit dibandingkan orang-orangnya. Nah, apa yang kita unggulkan? Kalian udah apa yang udah bisa kalian unggulkan? Ini sama, berkas-berkas penunjang sama, ya kan? Otomatis harus ada yang lebih ditonjolkan. Tenang Pak, Bapak saya HRD, Bapak saya supervisor, saya punya ordal, gitu kan? Biasanya kalau yang kayak gitu itu sering kebanyakan gagal. Kalau mengandalkan hal-hal seperti makanya persiapkan. Jangan ngelamar ini mas 1 nungguin 2 bulan belum dipanggil-panggil, baru ngelamar lagi 1. Dulu Bapak sekali ngelamar berapa nih? 20. Padahal dulu manual. Jadi baru habis ujian yang lain mau sibuk. Coret-coret ngobrol ya, Bapak nggak bikin sama orang. Ini juga kali ya, garis dulu, rata kiri, rata kanan dulu, konsep dulu pakai pensil, habis pakai pensil baru ditimpa pakai pulpen. Kenapa? Tulisan kita, kalau orang yang paham psikologi manusia itu udah baca, ada coretan sedikit saja, itu sudah menggambarkan mencerminkan bahwa diri. Ini harus rapi. Untuk apa? Untuk supaya tidak mampu dibaca oleh orang yang paham psikologi, supaya membacanya baik. Jadi pada saat lihat lamaran itu termasuk kayak sekarang Bapak lihat lamaran dulu. Oh tulisannya begini, kalau yang diketik Bapak lewat aja. Kalau ketik kan sama semua. Berarti kita bagaimana kita menyetingnya, ya kan? Makanya kita harus setting rata kiri, rata kanan, ya. Buku handphonenya, jarak spasi barisnya berapa. Itu ada standar dan ketentuannya buat lamaran kerja. Tidak semata-mata kita ketik. Kemudian ada kalimat yang tipe enggak, ya kan? Misalnya dengan, jangan sampai dengar, gitu ya kan? Jangan sampai seperti itu. Kita pilih dulu, walaupun secara digitali, jadi seperti itu. Ini harus siap. Jangan sampai pas lulus bingung. Mana ya saya tengok kanan, tengok kiri, telepon sana, telepon sini. Kalau bisa begitu menerima ijazah, kalian harus langsung melangkah tegak maju jalan. Gitu, karena apa? Udah terkonsep di sini pokoknya. Yang mau nikah siapin calonnya. Yang mau kuliah cari perguruan tinggi mana yang kira-kira nanti prospek kedepannya bagus. Observasi bila perlu datangin kampus-kampus. Kampus di Tangerang, Jakarta, di Serang, datangi, kunjungi, main ke sana. Akreditasinya apa, program pembelajarannya seperti apa. Nanti hasil penelusuran alumni, apa alumninya lulusannya udah pada kemana. Itu perlu buat barang bertimbang. Jangan yang penting apa murah kuliah. Akhirnya apa punya ijazah S1 sama dengan
Tidak bisa diterima di dunia usaha, nggak punya ide, mau nikah nggak ada calon. Akhirnya apa? Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut. Kemudian di dalam perkantoran sekarang sudah menggunakan namanya aplikasi-aplikasi. Perkantoran itu sudah digitalisasi. Ya, jangankan ke perkantoran, tukang parkir saja sekarang sudah digitalisasi. Ya, pernah lari ke pasar modern kayak Tang City itu, pernah main di sana ngadepin ketek. Minimal kan ngadepin ketek di sana, nggak beli apa-apa pun yang penting ketek kita adem. Ya kan? Sama dulu bapak waktu kuliah kayak gitu, nongkrong ngadepin ketek, liatin cewek-cewek. Ya. Nah, itu tukang parkir saja sekarang harus bisa menguasai teknologi komputer. Bahkan nanti bakal digantikan menggunakan apa? Aplikasi. Bayarnya sudah pakai QRIS. terus pintunya nggak ada yang membukanya, yang otomatis. Pada saat masuk udah ada yang ngomong selamat datang. Ya kan? Siapa yang ngomong? Teknologi. Coba. Makanya siap-siap tukang parkir mau digantiin, pegawai bank udah mulai. Karena apa? Mesin ATM udah ada yang setor tunai tarik. Berarti nanti apa? Pegawai bank CS-nya itu digantikan oleh teknologi. Siap-siap, ya. Kalau kalian tidak punya ide dan gagasan, siap-siap kerja di rumah makan. Gitu ya. Enak sih kerja di rumah makan. Kemudian jenis dokumennya, biasanya ada surat dinas dan memo. Kalau dulu memo seperti apa ditulis tangan, sekarang sudah ditulis. Surat dinas sekarang kayak informasi, sekarang itu sudah dikirim via digitalisasi. Udah nggak diantarin bentuk suratnya, tinggal dicetak di kita, di print, kemudian dihasilkan. Jadi seperti itu. Berarti apa? Kalian kalau misalnya membuat surat, membuat lamaran kerja dengan nama perusahaan yang berbeda-beda, itu menggunakan rumus komputerisasi, menggunakan merge. Ya, pernah belajar bro? Menghubungkan antara Excel dengan Microsoft Word. Sudah? Sudah? Kelas 11 sudah? Merge, mailing list. Ini kayak bikin kartu legitimasi di sekolah. Kalau di copy paste namanya satu-satu, udah nih. Berarti apa? Bikin aplikasi sistem di Microsoft Excel. Pakainya apa? Pakai rumus VLOOKUP. Dipanggil namanya, kelasnya dan lain sebagainya. Yang penting sudah ada database awal namanya. Kalau dicetak satu-satu nih, copy paste cetak print, copy paste cetak print, sampai 20 hari juga baru kelar. Jangan TU puyeng. Waktu dulu bapak jadi TU, dulu sebelum jadi kepala sekolah bapak pernah jadi TU 2 tahun. Bapak bikin sistem aplikasi, termasuk aplikasi rapot SMP itu bapak yang buat. Berdasarkan buat tuh. Karena apa? Untuk mempermudah. Kayak nilai itu dulu input nilai nggak mungkin satu siswa satu. Puyeng kalau gitu, tinggal di copy paste di barisan beberapa atas nama siapa-siapa, nanti dipanggil menggunakan rumus sehingga langsung percetak. Haknya terima. Itu fungsinya aplikasi di dunia waktu tempat kalian PKL dulu, waktu kelas 11 ada yang di kantor desa, ada yang masih ditulis manual data kependudukan. Sudah dibentuk menggunakan komputer ini. Input, bahkan sudah ada sistem aplikasinya. Begitu kita cari misalnya Bapak Rohman, misalnya, ketik Rohman, nah berdua, punya istri berapa, anak berapa, begitu ya kan? Yang ada di dalam kartu keluarga yang nomor NIK dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah menggunakan sistem aplikasi.
Kemudian ada laporan secara digital. Karena biasanya di dunia kerja itu kadang-kadang suka suruh isi itu laporan hasil kerja dalam 1 bulan. Bikin laporannya. Sekarang sudah tidak manualisasi, tapi laporannya apa? Sudah bentuk digital. Bahkan daftar hadir pun sekarang sudah tidak tanda tangan, Neng. Ya, itu pakainya scan jari. Kalau saya scan jari bisa dikelabui. Ya kan? Banyak yang pakai jari. Sekarang pakai mata. Scannya scan mata kita. Scan muka. Jadi supaya tidak diakali oleh manusia atau karyawan yang curang. Kalau jari biasanya nitip di tukang kebersihan. Ya, misalnya jari yang jempol buat siapa, jari telunjuk siapa, jari tengah siapa, telunjuk siapa. Pada saat scan pertama. Sehingga kalau tidak hadir, nitip nelpon. Tuh kalau maksudnya akan hadir jangan. Kalau di sekolah kan masih dititip-titipin ya, masih jadul seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah yang udah canggih, itu belajar udah nggak pakai buku begini nih. Dikasih iPad satu-satu baru masuk. Cuman kamu baru masuk juga udah 30 juta bayarnya. Kemudian kondisi kelasnya agak geram begini. Kalau pernah masuk sekolah Kanabur, gitu ya. Waktu dulu orangnya Cina, orangnya dulu pakai roknya sedang bergantung. Cuma apa? Bapak ngejelasin materi di bab 1 pertanyaannya udah menjurus ke bab 2 dan 3. Itu bapak magang kuliah, magang ngajar itu 2 bulan, sama kayak kalian magang. Kemudian kan biasanya bapak nanya setiap mengakhiri pelajaran ada yang mau ditanyakan, itu hampir kacau sekelas. Kalau dibilang bangsa nggak ada yang kacau. Kalau di sekolah kayak gitu itu kacau semua. Cuma 1 atau 2 yang kehitung yang ngaco. Kemudian ada yang nanya, dibalikin lagi temennya yang jawab. Jadi kita cuma liatin nih. Jadi yang aktif itu adalah siswanya, bukan gurunya. Nah dibilang bangsa, ditanya kamar. Itu membedakan nih, yang bayarannya mahal sama yang gratis. Yang bayarannya murah. Kenapa? Dia kalau nggak pinter rugi. Biayanya yang dikeluarkan sudah besar. Kayak kamu nggak ada ruginya. Bayaran setiap bulan berapa? Cepet 230. Berarti sehari nggak nyampe 1000 perak. Benar nggak? Iya. Saat itu cuma 850 perak lah kurang lebih. Jadi cempreng menurut kamu sehari cuma 250 perak. Kalau di sekolah sebulan 15 juta. Iya kan? Kita setahun itu udah kayak gini itu udah akhir. Kirim file materi, diskusi kah? Diskusi presentasi. Nah nanti kalian di dunia kerja pun akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Kamu harus mampu beradaptasi dan mampu bersaing dengan teman-teman yang ada di kita. Nggak bisa kita nyontek, niru nggak bisa. Makanya nanti di dunia kerja nanti ada penilaian dari pimpinan. Mana yang kontraknya dilanjut, mana yang di off. Banyak curahan alumni ke bawah. Ya, salah satunya ada yang dalam 2,5 tahun itu yang izin 2 kali sama yang nggak pernah izin. Yang izin 2 kali dalam 2,5 tahun izin sakit itu tidak diperpanjang. Karena di perusahaan Cikupa dulu bapak kerja sama 8 perusahaan waktu jadi kepala sekolah SMA. Jalan, kemudian orang ya sama, berkata-kata, boyu. Akhirnya apa? Dicurangi sama alumni. Baru kerja 2 hari, 3 hari berhenti. Karena orang baru kerja nggak ada posisinya langsung enak. Bapak nggak ujuk-ujuk di sini jadi kepala sekolah nih.
Jadi satpam dulu kayak Bang Ali. Satpam naik guru piket jadi TU terus. Satpam. Cuman apa? Satpam juga dulu bapak ketika ada guru kerja, bapak kan diem, bantuin. Bantuin dalam artian pengambil ilmunya. Oh caranya begini. Karena apa? Orang tua bapak petani, tidak ada yang bimbing. Petani miskin lah. Dia harus mampu sendiri. Jadi satpam 6 bulan naik guru piket naik ke TU baru ngajar, habis ngajar baru jadi sarana prasarana, jadi humas, jadi kesiswaan, jadi guru baru kepala sekolah. Kepala sekolah udah 8 tahun, di SMK 2 tahun, di SMP 6 tahun. Nah bapak mama masih muda, kelahiran 2000. Kamu 2000 berapa? Aku 2005. 2 tahun. Tapi banyak yang usianya lebih dari kamu. Tapi apa yang membedakan? Bukan itu, bukan dari usianya. Tapi apa? Skill. Makanya dulu kamu pernah wawancara orang Jepang nih, Neng. Kunci orang sukses itu cuma ada 3 intinya. Yang pertama adalah apa? Skill. Yang kedua disiplin. Yang ketiga akhlak. Itu kayak dulu bapak wawancara itu 1 jam orang Jepang itu kalau dibayar tidak kenal dosen bapak itu 6 juta. Mintanya wawancara 1 jam. Itu dibayarnya jadinya berapa? Nego-nego jadi 7 juta. 1 jam wawancara. Kenapa orang Jepang ini janjian jam 10 kita? Ternyata apa? Kita datang setengah 10 dia udah datang juga. Bapak nanya ke pelayan makanan yang di karena di rumah makan itu di saya kafe lah. Itu orang Jepang datang jam berapa? Itu dari jam 9. Coba orang kita, teman-teman kalian lah. Woi jam 10 ya, datang jam berapa? Jam 12. Berarti di situ udah kelihatan disiplin. Gimana mau sukses kalau disiplinnya tidak di? Kira bapak datang setengah 10 itu paling duluan. Ternyata orang Jepang itu kita dan tidak mau buka suara sebelum tank jam 10. Menyapa, salaman, udah dulu jadi mainin iPad-nya itu, motor 6 perusahaan yang ada di Indonesia. Dia punya 6 perusahaan juga. 1 jam minta 6 juta tadi. Berarti apa? 1 menit berapa? 1 juta. 1 menit 100 juta. Cuma kita dapat manfaatnya cuma gitu. Kunci orang sukses itu yang perlu kalian pegang adalah 3. Disiplin, skill, akhlak. Kalau ketiga itu ada yang satu tidak ada, maka tidak akan sukses. Bapak ingat dan bapak terapkan dan sekarang. Itu patungannya sama teman-teman 500 ribu. Karena berenang itu mahal harganya. Makanya pegang teguh. Kita harus punya itu. Tiga-tiganya kalau kita pengen sukses. Kalau misalnya kalian gak mau sukses ya jangan. Biarkan saja mengikuti arus dan alur yang ada. Gitu ya. Dan sampai sini ada yang mau nanya? Ya. Ini mahakan. Nah ini ada pertanyaan. Satu singkat padat merayap jawabannya ya. Jadi kalau kita udah bekerja di satu perusahaan, memang ada aturan di perusahaan itu tidak boleh melamar pekerjaan lain. Kalau diketahui maka sanksinya adalah dikeluarkan. Begitu ya. Kalau kita belum diterima kerja kita bebas. Lamar siapa aja. Gak bedanya kita laki-laki mau ngelamar perempuan yang mana bebas. Yang penting jangan yang udah punya suami.
Berarti kalau belum punya suami sebelum jalur kunjung kampung itu masih milik negara Indonesia. Berarti masih bisa dimiliki siapa? Nah, kalau mau misalnya kita asal kerja aja dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi kita melamar secara diam-diam. Seperti itu. Karena kan secara kita, ketika misalnya ada yang jauh lebih baik, berarti kita akan geser. Tapi jangan dilepas. Istri yang pertama tetap kita jalani dulu. Kita sambil nyari istri-istri berikutnya. Ibaratnya pekerjaan berikut. Nah, gitu ya. Itu siapa namanya? Hah? Ya. Dan silakan pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin? Silia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam buat kedua orang tua kalian, terutama tetangga yang masih kalah. Video guys. Cuy, panas banget HP-nya.